Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, DWR. Di sharing kali ini, saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Dalam saya menjalankan bisnis MLM dari mulai tahun 2004 sampai hari ini. Sudah belasan tahun, sudah hampir, ini 2020, sudah hampir 16 tahun saya menjalankan MLM dan Alhamdulillah saya konsisten. Nah, kenapa saya bertahan? Tentunya kan ada hasilnya. Kan nggak mungkin kalau kita menjalankan sebuah profesi nggak ada hasilnya terus dikerjakan belasan tahun gitu, ya kan nggak mungkin banget. Tapi alhamdulillah saya bertahan dan sekarang makin bertumbuh dengan luar biasa, ya. Jadi gini rekan-rekan, uh, saya punya satu analogi. Misal Anda orang awam di bidang balap mobil, ya, cuma bisa nyetir aja gitu, tapi bukan pembalap, cuma bisa nyetir aja, oke. Terus Anda mau balapan dengan juara dunia balap mobil. Namanya misal Lewis Hamilton. Kan dia juara tuh berkali-kali. Kira-kira kalau mau balap Lewis Hamilton pakai mobil balapnya dia, Anda pakai mobil yang biasa, cc-nya juga amat kecil, kira-kira menang siapa? Logikanya pasti menang dia. Sudah mah dia memang pembalap, plus kendaraannya juga keren. Memang mobil balap. Gitu. Tapi bagaimana kalau ini dirubah? Lewis Hamilton pakai mobil Anda yang cc-nya sangat kecil, dan Anda pakai mobil balapnya dia. Anda sudah bisa membawa mobil, sudah ahli, tapi bukan pembalap. Kira-kira kalau diajak balapan, mana yang kemungkinan besar menang? Saya yakin Anda. Pertanyaannya, jadi apakah yang membuat Anda bisa memenangkan balap itu? Apakah karena Anda juara dunia balap? Bukan. Anda cuma bisa balap, cuma bisa membawa mobil. Faktor yang membuat Anda jadi bisa menang mengalahkan Lewis Hamilton adalah Anda menggunakan mobil yang memang biasa dipakai balap. Nah, sama dengan bisnis MLM. Mau hebat nggak hebat, sebetulnya ada juga faktor yang membuat Anda bisa sukses di dalam sebuah perusahaan MLM. Yaitu apa? Faktor MLM-nya itu sendiri. Faktor perusahaannya itu sendiri dan hal-hal yang mendukung perusahaannya itu. Karena faktanya, sehebat apapun Anda, kalau Anda bergabung di perusahaan yang salah, Anda nggak akan jadi apa-apa. Ya, Anda nggak akan jadi apa-apa. Apalagi kalau memang Anda hebat. Gitu. Ya, Anda hebat, jalanin di perusahaan yang hebat, tentu keren. Tapi kalaupun Anda hebat, jalanin di perusahaan yang salah, ya Anda nggak jadi apa-apa. Sebaliknya kalau Anda nggak hebat, jalanin MLM yang juga nggak hebat, ya malah parah. Lain cerita kalau Anda orang biasa, Anda bergabung di perusahaan yang hebat. Kemungkinan Anda akan terbawa hebat. Nah, sharing kali ini saya tujukan buat Anda yang baru akan memulai MLM. Ya, atau Anda yang sedang menjalankan MLM, atau Anda yang pernah menjalankan MLM. Saya akan kasih 6 pilar cara memilih MLM. Semoga setelah Anda tahu 6 pilar ini, Anda bisa memilah MLM apa yang kira-kira cocok, yang akan Anda jadikan kendaraan untuk masa depan Anda. Kenapa? Karena jalan MLM itu jangan sampai berpikirnya pendek. Hanya sekedar dapat duit. Padahal tujuan kita bergabung di sebuah MLM adalah membangun aset, mengejar passive income. Uang yang mengalir bukan hanya belasan tahun, puluhan tahun, bahkan bisa diwariskan. Nah, apa saja pilar-pilarnya? Saya akan ceritakan melalui 6 pilar memilih MLM. Ya. Nah, pilar yang pertama, ya. Oke, saya buka dulu. Pilihlah perusahaan yang memang punya kredibilitas. Anda cek legalitasnya, punya nggak dia sertifikasi APLI,
Punya nggak dia sertifikat WFDSA, ya? Punya nggak dia pabrik? Kenapa ini penting? Masalah legalitas, jangan sampai Anda tujuannya jalin MLM, padahal maksudnya jadi padahal malah ketemunya money game, ya. Kenapa perlu WFDSA? Karena supaya MLM Anda diakui di seluruh dunia gitu. Jadi jangan sampai main MLM lokalan, karena nanti kalau ada apa-apa repot. Karena bisnis MLM itu bisnis raksasa. Kalau hanya perusahaan lokal, kadang-kadang ketika ada goncangan, ketika ada badai, apalagi menyangkut keuangan, banyak yang kolaps. Ya, saran saya, jalankan perusahaan yang punya sertifikat FDSA dan APLI. Akan lebih baik kalau perusahaannya dapat sertifikat syariah dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi jangan hanya sekedar mengaku syariah, tapi ada sertifikatnya. Buat Anda yang Muslim, saya yakin Anda lebih nyaman dengan perusahaan yang ada sertifikat syariahnya. Ya, terus cek perusahaannya punya pabrik atau tidak. Kenapa? Karena kalau perusahaan MLM tidak punya pabrik, beresiko nanti produknya bisa berganti-ganti. Karena dia nggak punya barang sebetulnya. Dia ngambil barang dari perusahaan. Ada satu pabrik bikin produk, ya dia yang jual gitu. Atau kalaupun dia yang punya merek, diminta dibikinkan di sebuah perusahaan. Nah, yang jadi masalah ketika merek ini dicontek oleh perusahaan yang lain, nggak ada hak patennya, perusahaan yang Anda jalankan pun akan goyang. Karena memang nggak punya industri yang bisa membuat produknya sendiri. Makanya, sekali lagi, pilih yang punya sertifikasi lengkap, APLI, WFDSA, punya pabrik, punya sertifikat syariah jauh lebih baik. Ya. Nah, terus juga punya SUPL dari Departemen Perdagangan, ya. Surat izin usaha penjualan langsung. Pokoknya yang namanya legalitas nomor 1. Terus cek ownernya siapa? Cek. Kenapa? Karena kalau ownernya bukan orang yang kuat secara finansial, banyak perusahaan yang bermasalah. Ya, karena membangun MLM itu tidak mudah. Membangun perusahaannya loh, bukan sebagai distributornya, pemilik perusahaan. Butuh modal yang sangat besar. Ya, cek siapa ownernya. Lalu setelah kita punya database perusahaannya sebesar apa, ownernya di mana, pabriknya sebesar apa, cabangnya ada di berapa ratus negara, Anda cek. Ya, cabangnya ada di berapa ratus negara. Yang kedua, Anda cek produknya. Oke. Nah, produknya produk apa? Yang sekarang booming kan produk kesehatan. Tentunya kesehatan herbal. Nah, kalau bicara herbal, ya bicara sertifikasi harus lengkap, halalnya harus ada. Terus sekali lagi, dia makron nggak? Dia bikin produk sendiri apa ngambil produk lain dari perusahaan atau dari pabrik lain? Dia nitip bikin gitu. Sebaiknya sih dia punya sendiri, ya. Nah, terus produk ini repeat ordernya gimana? Terus cek perusahaannya ada di berapa ratus negara, itu menandakan produknya diterima di berapa ratus negara. Ya kan? Kalau produknya diterima di ratusan negara, berarti kan produknya bagus. Repeat ordernya bagus, produknya bagus, diakui di mana-mana, ada halalnya, badan POM-nya. Nah, itu Anda cek. Ya. Kalau untuk herbal, memang sekarang sedang booming, silahkan. Anda cari perusahaan yang produk herbal, Anda bisa jalankan di sana. Ya. Oke, selanjutnya, cari perusahaan yang marketing plan-nya tentunya menguntungkan Anda. Nah, sekarang sedang era marketing plan itu hybrid. Jadi, menggabungkan antara sistem matahari dengan sistem binary. Jadinya hybrid. Artinya di sini Anda punya kesempatan, punya organisasi bisnis yang lebar, fungsinya nanti untuk memperbesar income Anda, jadi nggak stuck. Plus Anda juga punya kesempatan dapat income yang pasti dari binary-nya. Nah, tidak banyak perusahaan yang punya sistem hybrid ini, tapi Anda bisa cari, ya. Selanjutnya, cari perusahaan yang memberikan reward yang bombastis tapi masuk akal. Ya. Cari perusahaan yang memberikan reward yang sudah terbukti. Misal, cari perusahaan yang memberikan reward, ini bukan ngomongin uang ya, kalau bonus kan
Tadi di marketing plan masuknya. Ini ngomong reward, misal jalan-jalan ke luar negeri, misal barang dari mulai apa yang paling kecil, handphone, laptop, motor misal, ya, atau mobil. Nah, kalau perlu cari perusahaan yang memberikan bonus mobil mewah. Bukan uang, mobil mewah. Karena kalau uang dari bonus biasanya udah cukup gitu. Ya. Mungkin BMW, mungkin Mercy gitu. Silakan cari, ada. Kan bagus juga ketika Anda pengen, kan rata-rata nih orang tuh pengen jalanin MLM karena salah satunya pengen punya mobil mewah. Nah, kalau dikasih gratis masa Anda nolak? Nah, terus cari perusahaan yang punya konferensi internasional rutin tahunan. Kenapa? Karena ini menandakan memang perusahaannya global. Kalau perusahaan lokal pasti nggak punya ini, ya. Dan yang terakhir dan yang paling penting menurut saya adalah cari perusahaan yang punya support system yang sudah matang. Kenapa? Supaya Anda ketika jalanin bisnis MLM-nya tidak usah ribet cari strategi, ya. Karena tugas kita di perusahaan MLM itu adalah menjalankan, bukan memikirkan. Kalau harus memikirkan, apakah semua orang bisa memikirkan strategi? Kan di MLM ini latar belakangnya macam-macam. Ada orang yang level grade-nya atas, ada menengah, ada bawah. Tidak semua orang punya kemampuan membuat sebuah strategi. Tapi kalau ada support system lah yang menciptakan itu. Menciptakan strategi, alat bantu, kultur, dan sebagainya. Jadi Anda siap pakai. Bahkan Robert Kiyosaki bilang, perusahaan MLM terbaik adalah perusahaan yang punya support system. Support system itu berfungsi untuk mencetak siapapun yang bergabung di perusahaan tersebut sampai bisa menjalankan dan menduplikasikannya ke orang-orang yang dia bangun organisasinya. Nah, 6 pilar ini bisa Anda jadikan patokan ketika Anda memilih MLM. Dengan harapan Anda bisa hidup dari MLM tersebut hingga jangka panjang. Bukan hanya sekedar 1-2 tahun, bahkan bisa belasan dan puluhan tahun. Dan saya alhamdulillah sudah membuktikan 6 pilar ini membuat saya bertahan sampai hari ini. Dari mulai 2004 sampai sekarang 2020. Dengan hasil yang luar biasa, dan terus saya kembangkan supaya berdampak lebih lagi dari hari ini. Ya, selamat bergabung di perusahaan MLM. Buat yang sudah menjalankan, silahkan cek perusahaan Anda sudah ada 6 ini apa belum. Buat yang pernah, semoga Anda menemukan lagi perusahaan yang punya kekuatan yang bukan hanya sekedar memberikan Anda uang, tapi memberikan Anda jaminan masa depan yang bisa diwariskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.